Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Anggini, NIM 2018-31070. Nah, pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai perhitungan penyelesaian manual dari metode analytical hierarchy process atau yang disingkat dengan AHP. Langsung saja, kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu. Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dengan model keputusan yang menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Saaty, tahun 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti oleh level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya hingga level terakhir yaitu alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah pada metode analytical hierarchy process dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Berikut adalah contoh dari perhitungan manual metode analytical hierarchy process. Langkah-langkah perhitungan manual dengan metode analytical hierarchy process adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria yang menjadi penentuan nilai, keahlian, jurusan, jarak, dan penghasilan orang tua. Kemudian, menyusun kriteria-kriteria penentuan, lokasi, prakerin siswa dengan metrik perbandingan perpasangan. Masukan awal adalah menentukan nilai kriteria. Pada tabel 4.1, maka kita lihat kriteria-kriterianya dengan nilai keahlian, jurusan, jarak, serta penghasilan. Di mana nilainya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Terdapat nilai-nilai dari keahlian, jurusan, jarak, penghasilan seperti yang ada pada tabel 4.1. Kemudian, tahap ketiga yaitu menjumlahkan nilai elemen setiap kolom dari nilai-nilai elemen matrik kriteria di atas. Maka, jumlah elemen setiap kolom adalah dari nilai kita dapatkan yaitu 25. Sedangkan keahlian yaitu 8,32, jurusan 5, jarak 3,55, penghasilan 2,76. Selanjutnya, kita masuk tahap keempat, yaitu membagi setiap elemen pada kolom dengan jumlah per kolom yang sesuai dari nilai-nilai elemen matrik pada tabel 4.1. Kemudian, dapat dihitung matrik normalisasi dengan cara membagi setiap elemen pada kolom dengan jumlah per kolom yang sesuai. Misalnya, untuk menghitung matrik normalisasi pada kolom 1 dan baris 1, maka dapat dihitung sebagai berikut. Nah, seperti tabel yang ada pada tabel 4.2 hasil dari matrik normalisasi kriteria. Kemudian masuk tahap kelima, yaitu setelah matrik normalisasi didapatkan, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan tiap baris pada matrik tersebut. Jumlah masing-masing baris pada tabel 4.2 seperti yang ada pada di atas ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Dengan kriteria nilai, mendapatkan hasil 0,2, sedangkan keahlian 0,6, jurusan dengan nilai 1, jarak dengan nilai 1,4, dan penghasilan orang tua yaitu 1,8. Setelah didapatkan jumlah pada masing-masing baris, selanjutnya dihitung nilai prioritas kriteria dengan cara membagi masing-masing jumlah baris dengan jumlah elemen atau jumlah kriteria, di mana N sama dengan 5.
sehingga nilai prioritas masing-masing kriteria dapat dihitung sebagai berikut. Nilai prioritas kriteria nilai yaitu 0,2 dibagi 5 sama dengan 0,04. Sedangkan nilai prioritas kriteria keahlian yaitu 0,6 dibagi 5 sama dengan 0,12. Kemudian, nilai prioritas kriteria jurusan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Lanjut, nilai prioritas kriteria jarak yaitu 1,4 dibagi 5 sama dengan 0,28. Yang terakhir, nilai prioritas kriteria penghasilan orang tua yaitu 1,8 dibagi 5 sama dengan 0,36. Sehingga jika dalam bentuk persen dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut ini. Di mana presentasi dari nilai yaitu 4%, keahlian 12%, jurusan 20%, jarak 28%, penghasilan 36%, sehingga total dari keseluruhannya yaitu 100%. Tahap selanjutnya yaitu menguji konsistensi dengan cara menghitung A, W di pangkat T, yaitu mengalihkan matrik perbandingan berpasangan dengan bobot prioritas kriteria. Setelah itu, menghitung nilai lambda maksimum dengan rumus persamaan 2,1, di mana A dikali W pangkat T sama dengan lambda max sama dengan 4,976. Tahap selanjutnya yaitu menghitung indeks konsistensi dengan memakai rumus CI sama dengan lambda max dikurang N dibagi N dikurang 1. Kemudian CI sama dengan lambda max dikurang N per N dikurang 1 sama dengan 4,976, di mana nilai dari 4,976 adalah hasil dari lambda max yang sudah ditentukan tadi. Kemudian dikurang 5. 5 didapatkan dari slide sebelumnya, yaitu N sama dengan 5. Dibagi 5 dikurang 1 sama dengan min 0,024 dibagi 4 sama dengan min 0,006. Tahap yang terakhir yaitu menghitung rasio konsistensi dengan rumus CR sama dengan CI per IR. Dengan IR adalah indeks random dengan nilai 1,12 karena pada kasus ini mempunyai ukuran matriks sebanyak 5, sehingga nilai dari CR dapat dihitung dengan cara berikut, yaitu CR sama dengan CI per IR sama dengan min 0,006 dibagi 1,12 sama dengan min 0,005. Jadi kesimpulannya, karena nilai rasio konsistensi min 0,005 kecil dari 0,1, maka matriks di atas adalah konsisten. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil yang didapatkan dari penjelasan mengenai metode analytical hierarchy dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan yang saya ucapkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.